Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan masuk ke materi minggu ke-8 mengenai rangkaian digital. Nah, untuk pendahuluan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang namanya sinyal analog dari rangkaian-rangkaian listrik yang sebelumnya, di mana sinyal analog itu adalah sinyal yang continuous dan biasanya bentuknya itu adalah gelombang sinus. Ya, bentuknya itu seperti ini. Dan untuk rangkaian digital kali ini, kita akan mempelajari yang namanya digital signal, karena di rangkaian digital adalah rangkaian yang menggunakan sinyal digital. Nah, bentuknya itu adalah gelombang square, dan di mana kita nanti akan mengenal ada statement untuk kondisi high direpresentasikan dengan 1, dan kondisi low itu direpresentasikan dengan 0. Bentuk sinyalnya itu seperti ini. Jadi untuk yang high itu ada naik, dan untuk yang low itu yang rendah di bawah. Selanjutnya, sebelum kita memasuki rangkaian digital, kita akan mempelajari yang namanya sistem bilangan atau number system. Untuk sistem bilangan di rangkaian digital ini ada dikenal dengan bilangan desimal base 10 terdiri dari 0 sampai 9, kemudian bilangan biner base-nya 2 ada 0 dan 1, kemudian bilangan heksal base 6 0 sampai 5, kemudian bilangan oktal base 8 0 sampai 7, dan bilangan heksadesimal yaitu base 16, di mana direpresentasikan dengan angka 0 sampai 9, dan untuk angka 10 itu direpresentasikan dengan huruf A, B itu huruf B itu adalah angka 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah bilangan desimal dan bilangan biner, tapi untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonversi dari bilangan-bilangan berikut, konversi yang sering digunakan. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Kita tahu tadi desimal tuh base-nya 10 dan biner base-nya 2. Jadi kalau di contoh soal seperti ini, maka ini lambangnya ini merupakan bilangan desimal dan ini dikonversi ke biner. Caranya bagaimana? Karena biner ini adalah base 2, maka bilangan desimal kita bagi dengan 2. Maka caranya seperti ini, 198 dibagi 2, hasilnya 99, sisanya 0. Kemudian yang 99 ini dibagi 2 lagi, hasilnya 49, sisanya 1. 49 dibagi 2 lagi, sisanya 1, hasilnya tadi 24. Kemudian bilangan 24 ini kita bagi lagi 2, hasilnya 12, sisanya 0, begitu seterusnya. Dan bagaimana kalau 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. 1 ini masih kita bagi lagi menjadi 2 dengan 0, maka sisanya 1. Nah, untuk pembacaannya kita baca dari bawah, yaitu 110000110, maka konversinya itu sebagai berikut, 110001110. Kemudian cara konversi bilangan biner ke desimal. Contohnya kita diketahui bilangan biner sebagai berikut, konversi ke desimal. Nah, untuk bilangan biner ini merepresentasikan sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk bilangannya itu kita baca dari belakang. Jadi 0 itu adalah bernilai 2 pangkat 0, kemudian 1, 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, sampai yang terakhir tuh 2 pangkat 5. Nah, untuk sistem biner ini sendiri kita mengenal yang namanya least significant biner dan most significant biner. Most significant biner ini adalah yang bilangan paling besar yang ada di depan ini, yang 2 pangkat 5. Sedangkan least significant biner atau LSB itu yang paling belakang. Nah, cara mengkonversinya itu bagaimana? Untuk
masing-masing ini kita kalikan. Jadi 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Maka ini hasilnya 32 tambah 0 tambah 8 ditambah 4 tambah 2 tambah 0 hasilnya 46. Maka ini hasil konversinya. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari bagaimana cara konversi desimal ke heksal. Desimal tadi base-nya 10, sedangkan heksal base-nya 6. Maka dari soal ini diminta konversi ke heksal. Untuk heksal, karena dia base-nya 6, maka bilangan desimalnya kita bagi dengan 6. Caranya, 87 dibagi 6, 14, sisanya 3. 14 ini dibagi dengan 6 lagi, hasilnya 2, sisanya 2. Karena sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 6, maka cara membacanya itu 2, 2, 3. Maka 87 desimal, hasilnya itu 223 heksal. Untuk mengkonversi bilangan heksal ke desimal, misalnya ini soalnya, maka yang 302 ini sama seperti biner tadi, dari belakang kita bacanya, yang 2 ini tempatnya itu 6 pangkat 0, kemudian 6 pangkat 1, 6 pangkat 2. Kemudian caranya masih sama seperti biner, namun bedanya ini 6 pangkatnya. Maka 3 dikali 6 pangkat 2 ditambah 0 kali 6 pangkat 1 ditambah 2 kali 6 pangkat 0. Kemudian hasilnya dijumlahkan, maka didapatkan bilangan desimalnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita konversi bilangan desimal ke oktal. Misalnya di soal seperti ini, maka ini udah jelas ya, oktal itu tadi base-nya 8, maka ini diminta dikonversi ke oktal. Karena oktal base-nya 8, maka untuk pengerjaan ini kita bagi dengan 8. Hasilnya seperti ini, 37 dibagi 8 itu 4, sisanya 5. Maka hasil konversinya adalah 37 desimal sama dengan 45 oktal. Untuk konversi oktal ke desimal sebaliknya, misalnya di soal seperti ini, kita perhatikan selalu base-nya, kemudian ini kita bagi 12047, kita baca dari belakang, ini nilainya 8 pangkat 0, ini 8 pangkat 1, ini 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, dan 8 pangkat 4. Kemudian caranya sama seperti sebelumnya, 1 dikali 8 pangkat 4, ditambah 2 kali 8 pangkat 3, ditambah 0 kali 8 pangkat 2, ditambah 4 kali 8 pangkat 1, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan, dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Maka 12047 oktal sama dengan 1472 desimal. Selanjutnya, konversi desimal ke heksadesimal. Jadi misalnya contoh soalnya seperti ini, kita perhatikan base-nya, dan karena base heksadesimal itu adalah 16, cara konversinya yaitu dibagi dengan 16. 45 dibagi 16 adalah hasilnya 2, sisanya 13. Seperti yang kita tahu, khusus untuk bilangan heksadesimal, bilangan yang melebihi 9 direpresentasikan dengan huruf. Nah, untuk angka 13 ini direpresentasikan dengan huruf D. Maka 45 desimal itu sama dengan 2D heksadesimal. Selanjutnya, untuk konversi sebaliknya, heksadesimal ke desimal, misalnya ada bentuk heksadesimal seperti ini, dan dikonversi ke bentuk desimal, maka caranya juga sama, kita bagi jadi 3 bagian, dibaca dari belakang untuk 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Maka caranya sama seperti sebelumnya, ini 2 dikali 16 pangkat 2, B dikali 16 pangkat 1, tambah 6 dikali 16 pangkat 0. Kita tahu tadi dari tabel sebelumnya, B ini merepresentasikan angka 11.
Jadi ini artinya 11 dikali 16 pangkat 1. Kemudian hasilnya dijumlahkan dan diperoleh 2B 6 heksadesimal sama dengan 694 desimal. Nah, untuk ini karena bilangan biner, seperti yang kita tahu, bilangan biner itu penulisannya panjang dan seringkali juga tidak praktis untuk ditulis dan ditampilkan. Kadangkala heksadesimal yang base 16 itu digunakan sebagai alternatif untuk merepresentasikannya. Nah, tabel ini adalah daftar simbol untuk sistem heksadesimal serta bentuk ekivalennya dengan biner dan desimal. Catatannya, untuk huruf A sampai F digunakan untuk merepresentasikan digit yang lebih besar dari 9. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan tabel ini? Misalnya, kita disuruh untuk mengkonversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini kita tahu ini adalah bilangan biner dari base-nya itu 2 dan dikonversi ke base 16 atau heksadesimal. Caranya, kita membagi bilangan biner ini menjadi seperti ini. Jadi dibaca dari belakang 1014, 1010. Jadi masing-masing itu ada 4 digit. Ini juga ada 4 digit, ini 4 digit. Kita lihat tabel yang tadi untuk kelompok yang paling belakang 0101. Di tabel kita lihat bilangan heksadesimalnya adalah 5, maka ini 5. Kemudian untuk kelompok yang kedua, 1000. Dari tabel ini kita lihat heksadesimalnya 8. Kemudian ini 8. Kemudian untuk kelompok terakhir, yang kelompok paling depan, yang ketiga, dari tabel ini direpresentasikan dengan huruf A. Maka di sini A. Maka untuk konversi bilangan biner ini ke heksadesimal itu adalah A85 heksadesimal. Kemudian untuk konversi heksadesimal ke biner bagaimana? Misalnya di contoh soalnya ini. Jadi base-nya 16 ya, kita tahu ini adalah heksadesimal, kemudian dikonversi ke biner yang base-nya 2. Caranya masih sama, kita bagi jadi 3 kelompok, 3B9. Dari tabel ini kita lihat angka 9 itu, 9 heksadesimal direpresentasikan dengan bilangan biner seperti ini, 1001. Maka ini 1001. Kemudian huruf B, kita lihat dari tabel representasi binernya ini seperti ini, 1011. Kemudian untuk kelompok ketiga yaitu angka 3 heksadesimal di tabel itu seperti ini. Maka ini 0011. Maka konversi heksadesimal dari 3B9 kita gabungkan semuanya dari depan 0011 0111 1011 1001 biner. Nah, ada juga sistem bilangan yang dikenal dengan binary chord decimal atau BCD. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Misalnya ada 103 desimal dikonversi menjadi bilangan BCD atau binary chord decimal. Kita bisa menggunakan tabel yang tadi, tapi yang kita lihat adalah bagian yang ini, biner dan desimalnya. Caranya bagaimana? Mengkonversi bilangan 103 ini, kita bagi 3 bagian seperti tadi, 1, 0, dan 3. Nah, kita lihat dari depan, bisa kita lihat dari depan, itu 1 di tabel direpresentasikan dengan bilangan biner seperti ini. Ini 0001. Kemudian angka 0 di tabel direpresentasikan dengan bilangan biner ini. Ini jadi 0000
Dan bilangan 3 kita lihat di tabel direpresentasikan dengan bilangan biner seperti ini dan ditulis seperti ini. Maka ketiganya kita gabungkan, 3 kelompok ini kita gabungkan jadi 0001, 0 dan seterusnya dengan base BCD. Kita kita harus bisa membedakan kalau misalnya di soal diminta untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi biner. Maka caranya berbeda ya teman-teman. Caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dibagi dengan 2 dan hasilnya seperti ini. Tentu hasilnya berbeda dengan cara konversi ke binary code desimal atau BCD.